kisah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sekaligus kekasih Allah. Dimulai dengan terdengarnya seruan dari luar pintu rumah yang mengucap salam. Seraya berkata, "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam. Ayahku belum bisa menerima tamu," kata Fatimah sembari membalikkan wajahnya dan menutup pintu rumah. Kemudian ia kembali menemani ayahnya tercinta yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahu, ayahku. Sepertinya baru kali ini aku melihatnya, ya," tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya dalam-dalam dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bagian demi bagian wajah anaknya hendak dikenang. "Ketahuilah, anakku, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah yang memisahkan ayah dengan anaknya, yang memisahkan suami dengan istrinya, yang memisahkan aku dengan kamu nantinya. Dialah malaikatul maut, anakku," kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah pun tak bisa menahan linangan air matanya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan, kenapa Jibril tidak ikut menyertai. Kemudian dipanggillah Jibril alaihi salam wassalam, yang sebenarnya sudah siap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dengan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nantinya di hadapan Allah?" Rasulullah bertanya dengan suara yang amat lemah. "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat menunggu kedatangan rohmu yang suci kalau engkau datang nanti," kata Jibril. Namun jawaban itu tidak membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. "Engkau tidak senang mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" tanya Jibril. "Wahai Jibril, kabarkan padaku bagaimana nasib umatku nantinya." "Jangan khawatir, wahai Rasulullah. Aku pernah mendengar Allah berfirman padaku, surga aku haramkan buat seluruh umat, kecuali umatmu sudah masuk ke dalam," kata Jibril alaihissalam. Detik-detik semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugasnya. Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang sambil berkata lirih, "Jibril, betapa sakitnya sakratul maut ini." Perlahan Rasulullah mengadu karena sakit yang tak tertahankan lagi. "Ya Allah,
Dahsyat nian maut ini ya Allah. Timpakan saja siksa maut ini padaku ya Allah. Jangan pada umatku. Badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tak bergerak lagi. Bibirnya bergetar, seakan hendak membisikkan sesuatu. Kemudian Ali segera mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usikum bis salati wa ma malakat aymanukum. Peliharalah salat dan peliharalah orang-orang lemah di antara kamu, bisik Rasulullah. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya. Dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai kebiruan. Terdengar bisikan, ummati, ummati, ummatku, umatku. Dan berakhirlah hidup manusia mulia yang begitu mencintai umatnya, yang begitu menyayangi umatnya. Kini, mampukah kita mencintai seperti ini? Mampukah kita menyayangi seperti ini? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betapa cintanya Rasulullah pada kita. Betapa sayangnya Rasulullah pada kita, umatnya. Subhanallah, subhanallah. Sungguh besar cinta baginda Rasulullah pada kita. Bagaimana dengan kita? Kami rindu padamu ya Rasul. Didik hati kami ya Allah untuk selalu bersolawat dan merindui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.